Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran manajemen investasi pertemuan 6. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering jadi bahan pertimbangan utama dalam berinvestasi, yaitu return dan resiko. Yuk kita mulai. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa itu return. Return adalah keuntungan yang kita peroleh dari investasi yang kita lakukan. Menurut Tanda Lilin, return dibagi menjadi dua jenis. Pertama, return realisasi, yaitu hasil aktual dari investasi. Return ini dihitung berdasarkan data historis dan sering digunakan untuk mengevaluasi kinerja investasi di masa lalu. Kedua, return ekspektasi adalah return yang diharapkan investor di masa depan. Sifatnya belum pasti dan dihitung menggunakan model estimasi. Selain itu, return terdiri dari dua komponen. Satu, capital gain, yaitu keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual suatu aset. Dua, yield atau pendapatan rutin, seperti dividen dari saham atau bunga dari obligasi. Jadi, return bukan hanya soal harga yang naik, tapi juga soal pendapatan yang kita terima secara berkala. Nah, di balik potensi keuntungan tentu saja ada risiko. Risiko adalah kemungkinan hasil investasi yang kita terima berbeda dari apa yang kita harapkan. Dalam investasi, kita mengenal prinsip dasar high risk, high return. Artinya, semakin tinggi risiko suatu aset, maka semakin tinggi pula return yang diharapkan oleh investor. Disinilah karakter investor menentukan. Ada investor yang cenderung menghindari risiko, dan ada pula yang berani mengambil risiko besar demi peluang keuntungan yang lebih tinggi. Hubungan antara return dan risiko bersifat linear dan searah. Artinya, saat risiko meningkat, maka return yang diharapkan pun harus meningkat. Contohnya, obligasi pemerintah menawarkan return yang relatif rendah tapi juga mempunyai risiko yang juga rendah. Sementara itu, investasi seperti kontrak futures mempunyai potensi return tinggi, tapi juga membawa risiko yang jauh lebih besar. Inilah mengapa kita tidak bisa hanya tergiur dengan return tinggi tanpa mempertimbangkan risikonya. Risiko investasi bisa berasal dari berbagai sumber, mulai dari ekonomi makro hingga masalah politik atau teknis di perusahaan. Beberapa jenis risiko yang sering kita temui adalah 1. Risiko ekonomi dan finansial, seperti inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. 2. Risiko pasar, seperti gejolak harga saham atau krisis ekonomi. 3. Risiko politik dan regulasi, termasuk kebijakan pemerintah yang berubah-ubah. 4. Risiko bisnis, seperti perubahan teknologi atau gaya hidup yang mempengaruhi kinerja perusahaan. 5. Risiko likuiditas, saat kita kesulitan menjual aset dengan cepat. Dan terakhir, risiko negara, seperti kerusuhan atau konflik politik di suatu wilayah. Semua risiko ini harus dipertimbangkan sebelum kita membuat keputusan investasi. Lalu, bagaimana cara mengelola risiko? Ada 4 cara utama yang bisa kita lakukan. Pertama, menghindari atau memperkecil risiko dengan tidak mengambil keputusan yang di luar pemahaman kita. Kedua, mengalihkan risiko, misalnya dengan menggunakan asuransi atau kontrak lindung nilai. Ketiga, mengontrol risiko dengan membuat kebijakan dan rencana darurat. Dan keempat, pendanaan risiko, yaitu menyediakan dana cadangan untuk mengantisipasi kerugian di masa depan. Untuk mengetahui seberapa besar return dan risiko, kita bisa menggunakan rumus-rumus tertentu. Return bisa dihitung dengan 2 cara. Pertama, arithmetic mean, yaitu menghitung rata-rata return dari beberapa periode. Kedua, geometric mean, lebih tepat jika nilai return berubah-ubah di setiap periode. Sedangkan risiko bisa diukur dengan standard deviation untuk melihat seberapa besar penyimpangan dari return yang diharapkan, dan koefisien variasi, yaitu membandingkan risiko relatif antara satu aset dengan aset lainnya. Satu alat penting dalam pengukuran risiko adalah value at risk, atau disingkat VAR. VAR memberikan estimasi tentang kerugian maksimal yang mungkin terjadi pada tingkat kepercayaan tertentu. Misalnya, jika VAR 5% dari portofolio sebesar 100 juta adalah 10 juta, artinya ada kemungkinan 5% kerugian lebih besar dari 10 juta bisa terjadi. Dalam praktiknya, investor tidak hanya berinvestasi di satu aset, tapi dalam bentuk portofolio. Tujuannya adalah diversifikasi, yaitu menyebar investasi ke berbagai instrumen untuk mengurangi risiko. Dalam menganalisis portofolio, dikenal 2 model utama. Pertama, capital asset pricing model.
yang mempertimbangkan risiko pasar atau beta. Kedua, arbitrage pricing theory yang mempertimbangkan banyak faktor risiko lainnya. Dengan kedua model ini, investor bisa membentuk portofolio optimal. Oke teman-teman, itulah pembahasan lengkap kita tentang return dan risiko. Terima kasih sudah menyimak video ini.